Hai guys, hari ini kita akan berkunjung di sebuah kastil yang memiliki masa lalu kelam, yaitu Kastil Leap atau Leap Castle. Leap Castle merupakan salah satu situs bersejarah yang terletak di R421 Leap Roscrea, Co-Valley, Irlandia. Walaupun disebut kastil, namun tempat ini bukanlah sebuah istana, melainkan benteng pertahanan pada abad ke-13 Masehi saat Perang Saudara masih terjadi di Irlandia. Leap Castle dibangun sekitar tahun 1250 Masehi oleh Clan O'Bannon. Clan O'Bannon adalah kepala suku sekunder di bawah kekuasaan Clan O'Carroll. Mereka menggunakan kastil ini sebagai tempat pertempuran dan juga pembantaian. Menurut sejarah, kastil ini dibangun di atas darah dan kematian. Awalnya, kastil ini disebut The Leap of O'Bannon atau lompatan batu O'Bannon. Cerita bermula ketika dua bersaudara dari klan O'Bannon memperebutkan posisi kepala suku klan mereka. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan pertikaian ini adalah dengan menunjukkan kekuatan dan keberanian mereka. Dua bersaudara itu harus melompat dari sebuah batu besar di mana nantinya kastil ini akan dibangun. Dan salah satu yang selamat akan mendapatkan kehormatan dan hak untuk menjadi pemimpin klan dan mewarisi seluruh harta ayahnya. Dalam hampir 800 tahun sejak kastil dibangun, telah banyak anggota klan yang dieksekusi. Perebutan kepemilikan kastil menyebabkan banyaknya pertempuran yang begitu mengerikan. Salah satu yang paling mengerikan pernah terjadi di ruang utama benteng hingga dikenal sebagai Bloody Chapel atau Kapel Berdarah. Pada tahun 1532, ketika kematian pemimpin klan terjadi sengketa kepemimpinan. Sengketa tersebut berakhir saat Teig O'Carroll meneriakkan ritu suci dan menghunus pedang ke belakang imam yang juga kakaknya sendiri. Teig yakin bahwa kakaknya adalah pewaris yang sah. Imam Thaddeus O'Carroll terluka parah dengan bersimbah darah di atas altar suci dan di depan seluruh anggota keluarganya. Sejak saat itu, arwah Imam Thaddeus O'Carroll dikabarkan tidak pernah tenang dan menjadi tragedi pertama di Bloody Chapel. Arwah sang imam menghantui setiap Leap Castle untuk menuntut keadilan atas kematiannya kepada anggota klan O'Carroll. Peristiwa pembantaian lainnya juga terjadi di tahun 1500-an. Saat anggota klan McMahon menghadiri pesta perayaan kemenangan di Leap Castle karena telah memenangkan peperangan melawan musuh bersama O'Carroll. Klan McMahon dikenal sebagai klan yang sangat andal dalam persenjataan. Mereka disewa oleh klan O'Carroll untuk membantunya dalam peperangan melawan musuh. Alih-alih perayaan yang meriah, yang terjadi justru sebanyak 40 anggota klan McMahon diracuni saat menghadiri pesta tersebut. Tindakan curang dilakukan oleh klan O'Carroll untuk menghindari pembayaran atas jasa klan McMahon. Tragedi keji ini kemudian disebut sebagai yang paling kejam di Bloody Chapel. Arwah para tentara anggota klan McMahon konon menghantui tempat ini hingga kini. Pada tahun 1922, terdapat seorang pekerja di Leap Castle menemukan perangkap rahasia di balik dinding di sudut Bloody Chapel.
Saat mereka menjelajah lorong gelap yang terus mengarah ke bawah, hingga menemukan puluhan kerangka manusia di atas paku kayu di sebuah ruangan yang serupa dengan penjara. Diyakini, ruangan tersebut adalah penjara rahasia klan O'Carroll untuk membunuh musuh atau tamu tak diundang. Di bagian lain kastil ini, sering terlihat hantu seorang perempuan yang disebut Red Lady. Hantu ini berkeliaran di kastil dengan gaun merah, memegang pisau. Diduga, sebelum kematiannya, perempuan ini disandra oleh keluarga O'Carroll, serta meruda paksanya berulang kali. Ketika dia melahirkan bayi, O'Carroll membunuhnya. Hantu ini mengelilingi kastil setiap malam, berharap menemukan orang-orang yang membunuh anaknya. Sebuah klan baru mengambil alih kastil pada abad ke-17. Seorang putri O'Carroll jatuh cinta dengan seorang tahanan Inggris, Darby. Dia akan menyelundupkan makanan untuk kekasihnya dan merencanakan cara untuk melarikan diri bersama dan menikah. Ketika Darby dibebaskan, dia membunuh putri O'Carroll yang lain yang akan menghalanginya. Putri O'Carroll menjadi satu-satunya pewaris kastil. Putri O'Carroll menjadi satu-satunya pewaris kastil, yang berarti bahwa Darby akan mewarisi kastil juga. Setelah berhasil menikahi Putri O'Carroll, Darby mulai kehilangan akal sehatnya. Dia mulai secara obsesif fokus pada uangnya dan menyembunyikan seluruh hartanya. Namun, dirinya lupa di mana dia menyembunyikan semua uangnya dan tidak dapat berhenti mencari hartanya yang sangat dia inginkan. Akhirnya setelah kematiannya, banyak yang melihat hantu Darby di sekitar kastil, masih mencari kekayaannya. Keturunan Darby tetap berada di Leap Castle selama sekitar 1 abad berikutnya. Pada akhir 1800-an, seorang wanita bernama Mildred Deal menikahi Jonathan Darby, pemilik kastil saat ini. Mildred sangat tertarik pada aktivitas paranormal di sana. Oleh karena itu, dia sangat mencintai rumahnya. Sayangnya, pada tahun 1922, Mildred dan suaminya harus melarikan diri dari kastil karena terjadi pemberontakan di Irlandia. Hal ini dikarenakan keluarga Darby adalah orang berkebangsaan Inggris. Mereka mengkhawatirkan nyawa mereka. Sebagian besar kastil terbakar setelah mereka melarikan diri. Pada tahun 1974, setelah bertahun-tahun diabaikan, sebuah proyek restorasi diadakan untuk merehabilitasi kastil. Tahun 1991, kepemilikannya dibeli oleh Shane dan Annie Ryan. Shane memulihkan kondisi benteng seperti semula dan menjadi tuan rumah bagi siapapun yang penasaran dengan keangkeran Leap Castle. Shane mengaku sering dihantui oleh arwah-arwah di tempat ini. Namun seiring berjalannya waktu, dia pun bisa hidup berdampingan dengan damai. Kini, pemerintah Irlandia menjadikan tempat ini sebagai destinasi wisata misteri yang sangat populer di dunia. Bagaimana? Mau berkunjung ke sini? Terima kasih telah menonton video ini.